Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah, MPDI, dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman saya kelas B2 TMR. Saya Sylvia Dwatunisa, NIM 044, dan rekan saya Selanidia Antikasari, NIM 031, akan mempresentasikan makalah dengan judul Hak Asasi Manusia. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sekaligus merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan, serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk HAM. Profesor Bagirmanan membagi HAM pada beberapa kategori, yaitu hak sipil, hak ekonomi, hak politik, hak sosial, dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial dan budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau Universal Declaration of Human Rights atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan hak politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri HAM. Berdasarkan pengertian HAM di atas, ada beberapa ciri-ciri HAM, yakni yang pertama, hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Yang kedua yaitu, hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang ketiga, hak asasi itu tidak boleh dilanggar, artinya tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Selanjutnya yaitu sifat-sifat HAM. Sifat-sifat HAM ada 4, individual, universal, supralegal, dan kodrati. Yang pertama yaitu individual. Individual di sini berarti melekat erat pada kemanusiaan seseorang, bukan kelompok. Yang kedua yaitu universal. Universal artinya dimiliki oleh setiap orang terlepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Yang ketiga yaitu supralegal, artinya tidak tergantung pada negara, pemerintahan, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Yang keempat yaitu kodrati, artinya HAM bersumber dari kodrat manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai HAM. Wacana atau perdebatan tentang nilai-nilai HAM apakah universal atau partikular terus berlanjut. Secara umum, dalam kajian tentang HAM, berkembang beberapa pendapat berkaitan dengan sifat dan kedudukan konsep hak asasi manusia. Satu pendapat mempersepsikan hak asasi manusia sebagaimana yang termuat di dalam instrumen-instrumen HAM internasional bersifat universal dalam makna berlaku bagi setiap orang atau bangsa tanpa memperhatikan latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lainnya. Persepsi universalitas hak asasi manusia ditinjau dari perspektif historis atau perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah atau natural right theory yang berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Sedangkan persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya atau cultural relativist theory yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM di atas, di sini akan saya uraikan tentang 3 teori yang mungkin dapat dijadikan kerangka analisis. Yang pertama yaitu teori realitas atau realistic theory. Teori realitas ini mendasari pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self-interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis.
Dalam situasi anarkis, setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak manusiawi di antara individu dalam memperjuangkan egoisme dan self-interest-nya. Dengan demikian, dalam situasi anarkis, pada prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi demikian, negara harus mengambil tindakan berdasarkan power dan security yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan sosial dibenarkan. Yang kedua yaitu teori relativisme kultural atau cultural relativism theory. Teori ini berpandangan bahwa HAM harus diletakkan dalam konteks budaya tertentu dan menolak pandangan adanya hak yang bersifat universal. Teori ini muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mengendalikan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu, hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Yang ketiga yaitu teori radikal universalisme atau radikal universalisme. Dalam nilai-nilai HAM, teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk juga nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sosial. Hak asasi manusia ini diangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. Selanjutnya yaitu instrumen HAM. Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dianutnya diharapkan dapat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari ideologi tersebut. Pengakuan HAM di Indonesia. Pengakuan HAM di Indonesia yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan seterusnya. Berdasarkan alinea ini, bangsa Indonesia mengaku adanya hak untuk merdeka atau bebas. Pengakuan adanya hak untuk merdeka atau bebas di sini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sebagai pengakuan HAM kolektif dari suatu bangsa beserta masyarakatnya untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Yang kedua yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seterusnya. Alinea ini merumuskan dengan jelas tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Pada alinea ini terdapat beberapa pengakuan HAM yang merupakan pengakuan dan pelindungan hak-hak asasi manusia di dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial. Di dalam alinea ini juga terdapat bunyi dari sila-sila Pancasila yang digunakan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara yang memiliki relasi yang erat terhadap pengakuan HAM di Indonesia. Yang ketiga yaitu Batang Tubuh UUD 1945. Batang Tubuh UUD 1945 terdapat rumusan yang mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 hingga 34 UUD 1945. Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu teramat batas jumlahnya dan dirumuskan hanya secara singkat dan garis besarnya saja. Sampai hingga pada akhirnya Orde Baru tahun 1998, pengakuan dari HAM di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga negara. Rumusan baru mengenai HAM tertuang dalam pasal 20A 28A sampai C UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999. Yang keempat yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, maka keluarlah Undang-Undang nomor 19 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya HAM di Indonesia. Selain hal tersebut, juga terdapat Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Pengakuan terhadap HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia yang ditetapkan dalam undang-undang ini yaitu yang pertama, hak untuk hidup pada pasal 4, yang kedua, hak untuk berkeluarga pasal 10, yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri pasal 11-16, yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan pasal 17-19,
Hak untuk kebebasan pribadi pasal 20-27, hak atas rasa aman pasal 28-35, hak atas kesejahteraan pasal 36-42, hak turut serta dalam pemerintahan pada pasal 43-44, hak wanita pasal 45-51, hak anak pasal 52-66. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 20A sampai 281 sampai J tercantum rumusan hak asasi manusia. Rumusan tersebut pada dasarnya sama dengan yang ditetapkan oleh MPR. Perlu diketahui bahwa ketetapan MPR sekarang ini telah dicabut berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003. Hal ini disebabkan isi dalam ketetapan tersebut sudah termuat dalam UUD 1945. Selanjutnya yaitu penegakan HAM di Indonesia. Ada berbagai lembaga yang dikerahkan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM ini awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan HAM di Indonesia. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM, maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang kedua yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan HAM di sini dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, serta berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2004. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk untuk memberi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM. Dan yang kedua, sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM. Yang keempat yaitu Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KNPA ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian, pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Yang kelima yaitu Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu LSM Pro Demokrasi HAM. Di samping lembaga penegakan HAM yang dibentuk oleh pemerintahan, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM dan NGO, programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Pro Demokrasi dan HAM. Yang termasuk dalam LSM Pro Demokrasi HAM antara lain, yang pertama yaitu YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang kedua yaitu Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan, yang ketiga yaitu LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, yang keempat yaitu PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan HAM yang akan dijelaskan oleh Salanidia Nekasari. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia. Nah, latar belakang sejarah HAM sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Semua itu muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabat sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi HAM sebagai berikut. Yang pertama yaitu generasi pertama, yang mana hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa. Contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Yang kedua yaitu generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak untuk membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Yang ketiga yaitu generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang atau Asia Afrika. Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain,
dan hak mendapatkan kedamaian. Selanjutnya, dalam perkembangan perjuangan untuk menegakkan HAM telah melahirkan beberapa naskah tentang pengakuan HAM, antara lain yaitu pertama, di Inggris. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Perjuangan tersebut tampak dari beberapa dokumen sebagai berikut. 1. Magna Carta atau Piagam Agung tahun 1215 merupakan naskah yang berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada kaum bangsawan dan kaum gerejani tentang larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan harta secara sewenang-wenang. Selanjutnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Artinya, raja tidak kebal dengan hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum. Sejak lahirnya piagam ini, maka dimulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM, yakni jika raja melanggar hukum, maka ia harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Selanjutnya yaitu pada tahun 1628 keluarnya Piagam Petition of Rights yang ditandatangani oleh Raja Charles. Nah, dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah: pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Dan yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Selanjutnya, pada tahun 1679, munculnya Habeas Corpus Act, yang mana ditandatangani oleh Raja William pada tahun 1689. Nah, dokumen ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Dan yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai dengan bukti yang sah menurut hukum. Kemudian, ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689, yang mana merupakan undang-undang yang diterima parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James, yaitu tentang: yang pertama, ada kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Dan yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Kehadiran Bill of Rights telah menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan, berapapun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan asas persamaan itu, maka lahirlah teori kontrak sosial. Setelah itu kemudian disusul oleh Montesquieu dengan doktrin trias politiknya yang terkenal, mengajarkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani. Selanjutnya, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan gagasan tentang hak-hak dasar kebebasan dan persamaan. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di Amerika. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika didasari oleh pemikiran John Locke, yaitu tentang hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam Declaration of Independence of the United States. Perkembangan HAM ini lahir dari semangat paham Rousseau dan Montesquieu. Jadi, sekalipun di negara kedua tokoh HAM itu, yakni Inggris dan Perancis, belum lahir rincian hak asasi manusia, namun telah muncul di Amerika. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah mereka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan HAM di Prancis. Nah, perjuangan hak asasi manusia di Prancis ini dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Prancis pada tahun 1789 sebagai pernyataan tidak puas dari kaum bourgeois dan rakyat terhadap kesewenangan Raja Louis. Nah, naskah tersebut dikenal dengan Declaration d'Estrus de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pengakuan HAM secara yuridis pada dasarnya bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, walaupun belum disusun secara sistematis. Yang kedua, pembentukan Komnas HAM dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan internasional tentang perlunya penegakan HAM di Indonesia. Yang ketiga, ditetapkannya ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM yang merupakan salah satu agenda reformasi. Yang keempat, disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan bab 10A tentang HAM. Kemudian, pada perkembangan abad 20, perjuangan HAM cakupannya semakin meluas, tidak hanya terbatas pada hak-hak politik saja. Selanjutnya,
Atlantic Charter muncul pada saat terjadinya Perang Dunia II yang dipelopori oleh Roosevelt yang menyebutkan the four freedom atau 4 macam kebebasan, yaitu yang pertama, kebebasan untuk beragama, yang kedua, kebebasan untuk berbicara, yang ketiga, kebebasan dari rasa takut, dan yang keempat, kebebasan dari kemelaratan. Nah, dari keempat kebebasan tersebut dianggap sebagai tiang penjaga hak-hak asasi manusia yang mendasar. Kemudian, perkembangan berikutnya, Komisi HAM yang didirikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Di pokok deklarasi itu tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini menjadi pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu berlaku Undang-Undang 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Syarikat. Dan yang ketiga yaitu periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu kasus pelanggaran dan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM. Kapan sih dinyatakan adanya pelanggaran HAM itu? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara atau pemerintah maupun oleh masyarakat. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggar HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM, melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selanjutnya yaitu penggolongan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini dikelompokkan menjadi 2 bentuk, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Nah, sedangkan kalau pelanggaran HAM berat itu terdiri atas kejahatan genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan seksual, penyiksaan, pengusiran penduduk secara paksa, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM ringan, contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, penghilangan nyawa orang lain. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Misalnya, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon, dan Papua. Diperkirakan ada 1.148 orang hilang dalam kurun waktu tahun 1965 sampai Januari tahun 2022. Nah, hal ini tentu sangat memprihatinkan karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan atau konflik dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat seperti dilakukan secara damai, mengacu pada aturan atau norma yang berlaku, melalui perantara tokoh-tokoh masyarakat atau adat dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Kemudian, Komnas HAM membentuk sebuah tim yang disebut Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan data, informasi, dan fakta tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat. Misalnya, melakukan penyelidikan terhadap kasus terbunuhnya pabrik Marsinas, konflik di Maluku, konflik di Sapit, kerusuhan di Tanjung Priok, dan penembakan pada bulan Mei 1998 atau tragedi Semanggi dan Trisakti. Nah, di antara berbagai kasus yang telah disorot, sampai dengan kasus besar yang telah diajukan ke pengadilan HAM ad hoc antara lain kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, pasca sejak pendapat tahun 1999 dan penegasan protes massa dalam pelanggaran HAM di Tanjung Priok tahun 1984. Kemudian, ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep HAM. Yang kedua, adanya pandangan hak asasi manusia bersifat individualistis. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Dan yang keempat, pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer. Dan yang kelima, kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Reformasi aparat pemerintah dengan mengubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan reformasi di bidang struktural, instrumental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Perlu penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil. Nah, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut. Yang pertama, penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat, sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilanjutkan di WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.